Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu konsep dari nilai mutlak. Ini KD yang akan kita kuasai. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang syarat dari membahas persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Tentu saja itu harus kita kuasai terlebih dahulu. Nah, ini adalah peta konsepnya. Untuk memahami persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak, tentu kita harus memahami dulu apa itu konsep dari nilai mutlak. Oke, nilai mutlak adalah suatu konsep dalam matematika yang menyatakan nilai suatu bilangan selalu positif. Jadi apapun yang terjadi, berusaha kita selalu untuk membuat nilai atau bilangan tersebut menjadi positif. Coba Anda perhatikan, tanda kurung ini artinya nilai mutlak X. Nilainya ada dua, yaitu X atau sama dengan yang di dalam kurung kalau X nya positif atau besar dari 0. Nah, kalau seandainya dalam kurungnya negatif, maka alternatif kedua, bilangan tersebut kita kalikan dengan negatif. Nah, supaya bilangan tersebut menjadi positif. Nah, itu konsep dari bilangan mutlak. Kalau dilukiskan pada garis bilangan, yang ini sebelah kiri kecil dari 0 atau bilangan negatif, yang sebelah kanan ini besar dari 0 atau positif. Nah, jarak antara titik ini terhadap titik 0 dengan titik yang ini itu sama besarnya, yaitu sama-sama X. Nah, itu salah konsep dari nilai mutlak. Oke, kita perhatikan masalah berikut. Seekor kecoak berjalan ke kiri dalam arah sumbu X sepanjang 4 cm. Kemudian berbalik arah 11 cm, kemudian perjalanan dilanjutkan ke kanan 5 cm dan akhirnya berbalik arah sepanjang 14 cm. Tentukan jarak yang telah ditempuh oleh semut. Pertanyaan kedua, posisi terakhirnya. Oke, kita perhatikan. Titik awalnya dari 0. Kemudian dia berjalan ke kiri sejauh 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian berbalik arah sejauh 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, berada di posisi 7. Lalu perjalanannya dilanjutkan lagi sejauh 5 ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari sini dia berbalik sejauh 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ternyata dia berada di negatif min 2. Oke. Nah, jarak yang telah ditempuh semut itu dari awal sampai terakhir adalah itu min 4 tambah 11 tambah 14 dan seterusnya, akhirnya jumlahnya adalah 40 cm. Kemudian posisi akhirnya kalau kita lihat dari perhitungan kita yaitu berada di min 2. Nah, dari dua pertanyaan tersebut, yang manakah yang merupakan konsep dari nilai mutlak? Oke. Nah, pada penentuan jarak, itu merupakan konsep dari nilai mutlak. Sedangkan pada posisi akhir dari semut, itu bukan nilai mutlak. Sekira cukup jelas konsep dari
nilai mutlak ya. Oke, kita contohkan dengan angka. Yang pertama dengan menggunakan konsep nilai mutlak ya. Ini nilai mutlak min 6. Kita lihat di dalam tanda kurung ini negatif. Maka kalau negatif kita kalikan dia dengan negatif supaya jadi positif 6. Yang kedua, mutlak 5. Mutlak 5 karena di dalam kurungnya positif maka nilainya sama seperti yang di dalam kurung. Yang C, nilai mutlak 2 kurang 6. Nilai mutlak 2 kurang 6 sama dengan nilai mutlak negatif 4. Nah, di dalam kurung itu negatif 4. Supaya dia positif maka kita kali dia dengan negatif, sehingga hasilnya adalah 4. Kemudian yang D, 1/3 dikurang 1/2. Kita samakan penyebutnya sama-sama 6. Jadi kalau ini jadi 6 maka dikali 2 ya. Di atas juga kali 2. Jadi 1 kali 2, 2. Kemudian yang ini supaya jadi 6 dikali 3. Maka di atas juga kali 3. 1 kali 3 ya. Jadi tetap 3 ya. Sehingga hasilnya adalah 2 dikurang 3 adalah min 1/6. Nah, perhatikan di dalam kurungnya negatif. Agar jadi positif maka kita kalikan dengan negatif. Nah, sesuai dengan konsep dari nilai mutlak, hasilnya sama dengan 1/6. Jadi berusaha kita agar bilangannya selalu positif. Oke, tentukan nilai mutlak 2x kurang 1 jika x besar dari setengah. Kita perhatikan syaratnya, x itu besar dari setengah. Nah, kita kalikan x kali 2 yaitu 2x. Kemudian 1 ini kita pindahkan ke kiri. Jadi 2x kurang 1 besar dari 0. Nah, kalau kita perhatikan ternyata 2x kurang 1 ini besar dari 0, maka nilainya sama seperti yang berada dalam kurung. Jadi 2x kurang 1 sama dengan 2x kurang 1, karena nilainya besar dari 0 ya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Tentukan nilai dari x kurang 1, nilai mutlak x kurang 1 dan nilai mutlak x kurang 4 jika x kecil dari 1. Nah, kita perhatikan syaratnya tadi bahwa x itu kurang dari 1, kecil dari 1. Maka kalau kita kurangkan ruas kiri dan kanannya dengan 1, hasilnya adalah x kurang 1 sama dengan 0. Nah, kalian perhatikan bahwa x kurang 1 itu kecil dari 0. Kalau kecil dari 0 bagaimana? Kalau kecil dari 0 maka kita kalikan yang berada dalam nilai mutlak ini dengan negatif, sehingga nilai mutlak x kurang 1 sama dengan negatif dikali x kurang 1. Negatif kali x min x, kemudian negatif kali min 1 positif 1. Kemudian yang kedua, masih syaratnya kita perhatikan x kecil dari 1. X kecil 1 itu berarti mulai dari 1 dan seterusnya ke kiri. Nah, kalau seandainya x itu kita kurangkan 4, sudah pasti x nya kecil dari 0. Kalau dikurang 4 x itu maka sudah pasti dia kecil dari 0 ya.
Tentunya saja 0, misalnya 0 kurang 4 ya min 4, kan kecil dari 0. Karena dia kecil dari 0 juga sama perlakuannya, kita gunakan yang ini. X kurang nilai mutlak X kurang 4, karena dia kecil dari 0, maka dia dikali dengan negatif. Hasilnya adalah min X ditambah 4. Nah, seperti itu. Jadi itulah cara kita menggunakan konsep dari nilai mutlak. Oke, yang berikutnya adalah jika X kecil dari 3, sederhanakanlah ini. Pertama kita perhatikan syaratnya bahwa X itu kecil dari 3. X kecil dari 3, kalau kita kalikan dengan 2 ruas kiri dan ruas kanannya, maka jadinya 2X kecil dari 6. Kemudian kalau 6 ini kita pindahkan ke kiri menjadi 2X kurang 6 kecil dari 0. Karena ini kecil dari 0, maka nilai mutlak ini dia kecil dari 0. Maka perlakuannya adalah dikali dengan negatif, karena dia kecil dari 0. Sehingga kalau dikali negatif, hasilnya adalah min 2 dikali 2X, kemudian min dikali min 6, hasilnya adalah min 2X tambah 6. Yang kedua, kita perhatikan lagi syaratnya. X kecil dari 3. Kecil dari 3 itu adalah mulai dari 2, 1, 0 dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, seandainya 4 dikurangi X, misalnya ambil paling besar X nya tadi berapa? 2. 4 dikurang 2 kan 2, berarti besar dari 0. Oke, karena 4X yang dalam kurung mutlak ini besar dari 0, maka nilainya sebagaimana konsepnya, kalau besar dari 0, maka nilai yang dalam kurung itu ditulis apa adanya. Jadi 4 kurang X. Kemudian yang terakhir, kalau seandainya X itu dikurangi 5, kita tahu bahwa X itu mulai dari 2, 1 dan seterusnya sampai ke bawah. Maka kalau dikurangkan dengan 5, sudah pasti dia kecil dari 0. Nah, berarti kalau X kurang 5 ini kecil dari 0, perlakuannya yang mana? Kalau kecil dari 0, maka ya dikali negatif. Dengan negatif, sehingga sama dengan min X, min dikali X, min dikali min 5, positif 5. Jadi kalau kita sederhanakan, maka kita ganti dengan ini, kemudian nilai mutlak 4 kurang X kita gantikan dengan ini, kemudian X kurang nilai mutlak X kurang 5 kita gantikan dengan ini. Lalu kita sederhanakan, 4 tambah 6 tambah 4 tambah 5, 15. Lalu min 2X dikurang X kurang X. Jadi jika disederhanakan adalah 15 kurang 4X. Nah, ini silakan Anda coba untuk menguji pemahaman kita tentang konsep dari nilai mutlak. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas persamaan linier, satu variabel yang memuat nilai mutlak. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.